Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 5 sekarang akan menjelaskan cara membuat kode untuk smart greenhouse di proyek IoT kali ini. Oke, makasih banyak buat Akbar yang udah ngejelasin fungsi dari GitHub, website, database, sama mikrobit tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, barang-barang tadi kalau disatuin bakal jadi apa? Jawabannya kita pakai buat bikin smart greenhouse. Jadi di sini kita bakal pamerin gimana keempat teknologi tadi kerja bareng buat bikin sistem pertanian yang serba otomatis. Nah, biar kebayang alur kerjanya tuh kayak gini. Pertama, mikrobit itu bakal kita taruh di dalam rumah kaca, kita pasangin sensor buat ngecek kelembapan tanah, suhu udara, sama cahaya. Jadi kalau tiba-tiba tanahnya kering, si mikrobit ini bakal otomatis nyalain pompa air buat nyiram tanamannya. Nah terus kedua, semua data yang dibaca sama mikrobit tadi kayak suhu atau kondisi tanah gak dibuang gitu aja, tapi langsung dikirim dan disimpan aman di database. Jadi kita punya rekaman lengkap kesehatan tanamannya dalam hari ke hari. Terus yang ketiga, buat mantau itu semua, kita tinggal buka website yang udah kita bikin. Di web itu kita bisa lihat grafik kondisinya secara real time. Bahkan kita bisa klik tombol di web buat atur kelembapan tanamannya dari jarak jauh tanpa datang ke lokasi. Nah, terus gimana cara kita ngerakit ini semua? Kemarin kita udah bagi-bagi tugas. Ada bagian ngulik hardware, yaitu ngeprogram mikrobitnya biar bisa baca sensor dengan benar. Terus ada yang bagian bikin website sama ngehubungin jalur datanya ke database. Nah, biar kerjaan kita nggak berantakan, kodenya nggak hilang. Disinilah GitHub penyelamatnya. Kita pakai GitHub buat naruh semua file codingan, jadi kita bisa kerja bareng dari laptop masing-masing tanpa takut filenya ketukar atau rusak. Intinya, project Smart Greenhouse ini ngebuktiin kalau teknologi itu bisa banget bantuin petani buat hemat air, hemat waktu, dan bisa mastiin tanaman tumbuh lebih subur cuma lewat pantauan layar laptop atau HP. Kurang lebih itu aja kesimpulan dari kelompok kita. Kalau dari teman-teman atau grup penguji ada yang mau ditanyain atau ngasih masukan, boleh banget. Oke, lanjut ke step berikutnya, dan yang terakhir itu penutup. Oke, untuk next stepnya, sini aku akan mendemonstrasikan di bagian Firebase-nya, yaitu firebase config.js. Yang kami ubah yaitu ada di bagian cons firebase config. Kenapa ini harus diubah? Karena sini itu adalah koneksi dari GitHub kita ke Firebase. Next, di dashboard HTML yang mengubah UI dan UX dan interaktif websitenya ini adalah Zafran. Untuk dashboard yang mengubah UI dan UX adalah saya sendiri. Index HTML adalah Zafran Akbar, dan untuk login HTML adalah Fai Galizan Faisal. Oke, next, ini adalah GitHub kami. Ini GitHub yang udah dikolaborasikan antar tim, yaitu Akbar, Zafran, dan Fai. Di GitHub ini kami menyimpan semua filenya dari CSS, data, JS, HTML, dan lain-lain. Oke, for next time sini ada database kami, yaitu kami menggunakan Firebase untuk menyimpan database website kami. Oke, wait. Nah, inilah adalah website kami yang telah kami buat. Bagian depan dibuat oleh Zafran Akbar, dan fiturnya sangat interaktif untuk digerakkan dengan smooth. Oke, next, di sini ada
login HTML yang diubah oleh Gali Zanulfa Ishak dari UI UX, interaktif, dan animasinya. Oke, di sini ada dashboardnya. Dashboard diubah sama Ana sendiri. Yang Ana ubah pertama bagian sensornya yang bisa diklik sekarang. Dan di sini ada auto refresh yang interaktif juga. Riwayat suhu sekitar, jadi bisa diekspor CV. Kita buka. Nah, ini ada informasi tentang sensor datanya. Oke. Next, ini ada pengaturan. Sini di pengaturan ini kita bisa nyalakan notifikasi real time, mode tema gelap atau terang, suhu yang bisa kita edit batasnya, batas kelembaban, dan password. Oke. Mungkin itu aja dari review demonstration ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu smart greenhouse. Di smart greenhouse adalah sistem rumah modern yang mengintegrasikan teknologi otomatis, sensor, dan Internet of Things atau yang bisa disebut IoT untuk mengendalikan lingkungan budidaya secara real time. Sistem ini dirancang agar tanaman dapat tumbuh optimal sepanjang tahun tanpa bergantung pada cuaca atau musim. Oke, lanjut ke next step. Oke, mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Saya Fai. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.